Oke, baik lagi bersama saya Yusuf Prasetyo, Eskom dari SMK Cahaya Harapan, Pulau Bayan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, yaitu tentang materi instalasi jaringan komputer. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi pengertian jaringan komputer itu apa sih? Jadi jaringan komputer itu adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi, ini dengan tujuan untuk berbagi file ataupun data. Dalam artian, jika untuk saat ini, jika kita tidak mempunyai instalasi jaringan, maka sudah dipastikan akan sulit untuk berbagi file ataupun data. Next. Nah, untuk jenis jaringan itu ada 3 macam jenis jaringan ataupun network. Nah, yang pertama itu adalah local area network atau yang biasa kita sebut LAN ya. Nah, local area network sendiri itu adalah jaringan dalam ruang yang kecil, jadi jaraknya itu sekitar 100 sampai 200 meter. Ini contohnya misalnya pada gedung sekolah, kantor ataupun lab. Nah, yang kedua itu adalah metropolitan area network atau biasa disebut dengan MAN ya. Nah, untuk jaringan ini itu adalah jaringan itu yang mencakup wilayah yang lebih luas. Contohnya antara gedung satu ke gedung yang lainnya, seperti itu ya. Ini misalnya antara daerah satu wilayah ke wilayah yang lain, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah wide area network. Ini adalah jaringan skala besar ya, jadi antara satu kota ke kota yang lain, ataupun dari suatu wilayah dari luar pulau ke pulau yang lain. Nah, untuk kecepatan antar kota itu kecepatannya sekitar 1,5 MB per second sampai 2,4 GB per second. Seperti itu. Nah, komponen dan alat jaringan yang dibutuhkan itu adalah komputer, itu pasti ya, ini. Lalu ada Ethernet card atau NIC, lalu ada media kabel sebagai penghubungnya, jadi seperti ini, kelihatan ya. Nah, ini adalah kabel VPP ya. Lalu ada konektor RJ45, ini contohnya seperti ini. Kelihatan. Lalu ada tang jaringan atau tang UTP ini. Ada tang UTP. Tentunya ada switch ataupun hub, LAN tester, ini. Dan terakhir adalah software. Ini adalah contoh dari gambar Ethernet card. Media kabelnya itu ada koaksial kabel, itu biasa kita lihat di antena TV seperti itu. Ada T-Spell, Shield TV, dan Unshield TV ya. Ada fiber optic, itu adalah kabel yang untuk transmisi cahaya seperti itu. Nah, ini adalah kabel UTP tadi ya. Seperti ini contohnya. Inilah contoh dari kabel fiber optik. Ini kabel yang paling mahal nih. Ada cladding, bagian cladding.
Korea buffer crossing. Adalah contoh untuk koaksial kabel ya. Jadi paling sering dijumpai ya untuk kabel koaksial. Ini biasanya di antena, kabel antena. Itu. Jadi adalah komponen-komponen dari kabel. Nah, ini adalah konfigurasi kabel standar EIE. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan tipe jaringan strike? Jaringan misalnya kita dalam jaringan yang berbeda ya. Jadi misalnya dari komputer ke switch untuk hub atau modem seperti itu. Nah, cirinya adalah dari ujung satu ke ujung yang lain itu sama ya untuk susunan kabelnya. Yang pertama adalah oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih dan coklat. Nah, sedangkan untuk tipe cross itu adalah jaringan yang digunakan itu untuk tipe yang sama ya. Jadi misalnya antara PC yang satu ke PC yang lainnya, gitu. Nah, cirinya adalah antara ujung konektor EJ45 dengan yang lainnya itu berbeda susunan kabelnya. Kita akan kasih contohnya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah kepala RJ45 konektornya. Nah, ini adalah ini ya. Nah, ini adalah urutan warna strike kabel ya. Nah, sedangkan ini adalah urutan warna untuk cross kabel. Jadi berbeda ya, antara ujung yang sini dengan ujung yang lainnya itu berbeda sebenarnya. Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk keperluan untuk instalasi. Di sini ada kabel UTP, ada alat untuk memotongnya ya, alat untuk memotong. Ini kita putar saja. Bisa dilihat. Ini ya. Ini yang satunya lagi. Ini sabar ini. Oke. Nah, ini di sini tinggal kita susun untuk urutan warna kabelnya, tergantung dari tipe apa yang akan kita pakai. Tapi kebanyakan yang kita pakai di sini adalah urutan untuk jenis tipe strike. Nah, bisa dihubungkan dari komputer ke hub ataupun ke router ataupun ke modem seperti itu. Nah, kita susun. Oke, untuk mempersingkat waktu, jika sudah dipasang, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk meyakinkan sebelum kita lakukan instalasi, maka akan diperlukan untuk lamp tester. Jadi seperti ini. Nah, kita berikan ini. Nah, tinggal kita on. Nah,
Jika pergerakannya sama, maka sudah dipastikan itu sudah benar ya untuk pemasangannya. Oke. Next, nah ini adalah masalah-masalah saat kita melakukan instalasi. Jadi yang pertama itu adalah kegagalan komponen jaringan. Jadi misalnya suatu kabel terputus, maka kinerja dari suatu komputer akan terganggu. Misalnya nih, kabel pada patch, jadi yang digigit oleh misalnya tikus, seperti itu ya. Jadi pemakaian yang lama tanpa diri perawatan atau maintenance itu juga merupakan salah satu akibat rusaknya kabel jaringan. Ya, jadi misalnya putusnya kabel antara switch akan berdampak signifikan, semisal pada satu blok gedung. Jadi misalnya dalam LAN itu akan berdampak pada jaringan itu sendiri. Jadi itu. Nah, ini yang kedua itu adalah kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Nah, kabel dan konektor merupakan komponen yang penting untuk menghubung komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, jika terjadi kerusakan, kita dapat memastikan terlebih dahulu apakah kabel tersebut rusak keseluruhan atau tidak. Jika rusak keseluruhan, maka kita harus mengganti kabel dan konektornya. Tetapi jika hanya konektor saja yang rusak, cukup konektornya saja yang diganti. Lanjut, ketika itu gangguan atau kerusakan pada switch-nya. Nah, switch sendiri itu juga seperti apa sih? Ini sebagai pembagi sinyal ya, pembagi sinyal data bagi untuk kartu jaringan. Jadi kerusakan pada switch itu dapat dilihat dari lampu indikatornya, pada indikator powernya, pada masing-masing workstation-nya. Jadi misalnya lampu indikator power switch-nya mati, maka kemudian kerusakan daripada switch-nya. Nah, yang keempat adalah koneksi internet lambat. Di saat terjadi gangguan koneksi internet dapat disebabkan wireless yang lemah karena instalasi wireless yang bermasalah. Jadi misalnya aktivitas klien-klien yang mendownload dan bisa disebabkan juga upload malware yang menghabiskan bandwidth sehingga pembuatan menjadi lambat. Lanjut. Nah, jaringan terkena virus. Jadi untuk kegagalan ini itu merupakan kesalahan infrastruktur fisik. Tapi sistem jaringan akan kebanyakan traffic dari pengaruh virus yang menyangkut server dan menyebar ke semua komputer. Nah, yang keenam adalah komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Jadi hal ini dikarenakan IP address-nya yang kosong, sehingga kita harus mengganti IP address agar terdeteksi oleh komputer lain. Nah, keuntungannya itu memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi, biaya pemasangan dan implementasi yang lebih murah dibandingkan dengan wireless. Kabel mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Kondisi jaringan menjadi lebih stabil, kompatibel dengan banyak alat elektronik. Kerugian instalasi yang cukup rumit dan cenderung repot. Membutuhkan manajemen dan penyusunan kabel yang baik dan benar. Sulit untuk diaplikasikan pada sistem jaringan yang luas. Posisi dan letak kabel rentan terhadap pemahaman. Bila terjadi gangguan sulit untuk mendeteksi terhadap kerusakan. Nah, oke, sekian untuk materi kita pada hari ini. Next kita akan melakukan praktek jika keadaan sudah memungkinkan.